Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita memasuki kitab yang baru, lanjutan daripada kitab Yeremia, yaitu kitab yang namanya Ratapan. Sesuai dengan namanya, kitab ini berisi ratapan, Saudara. Nah, inilah yang akan kita bahas malam hari ini. Untuk itu, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami kembali hadir bersama-sama di ruangan Zoom untuk mengikuti online Bible study. Biarlah melalui hari-hari kami boleh belajar semakin hari semakin mengerti kebenaran dengan lebih utuh, Tuhan, dengan segala kebenaran. Kami percaya semuanya bukan kebetulan. Mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, malam ini adalah sesi pertama Kitab Ratapan. Saya beri tema Ratapan Putri Sion. Kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Alkitab berdasarkan genrenya, ya, maka kitab Ratapan ada di Nubuatan, kitab Nubuatan zaman Perjanjian Lama. Itu dimasukkan ke kitab Nubuatan, ya. Jadi kita akan terus menelusuri kitab demi kitab sampai selesai. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, oh, ini kok R-nya kecil ya, nggak apa-apa ya. Penulis kitab Ratapan. Kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia kemungkinan besar. Meskipun ada yang berpendapat bahwa penulisnya tidak diketahui. Tetapi masuk akal juga kalau yang menulis adalah Nabi Yeremia. Ya. Setelah jatuhnya Yerusalem tahun 586 sebelum Masehi. Nah, di situ Yerusalem jatuh, baru kitab ini ditulis. Sebab kisahnya tentang Yerusalem yang sudah jatuh di akhirnya. Gitu ya. Nah, Nabi Yeremia bahkan menjadi saksi hidup bagaimana Yerusalem itu hancur. Kita sudah bahas ini di pertemuan kita yang lalu, yaitu kitab Yeremia ya. Kenapa ditulis? Ditulis dengan tujuan untuk mengajar umat akibat dari pemberontakan mereka, ya. Ditujukan kepada orang-orang yang dibuang ke Babel. Jadi supaya mereka bertobat lagi gitu. Lihat nih, akibatnya fatal. Jadi mengisahkan kesedihan yang sangat dalam. Karena Yerusalem dihancurkan Babel kan ketika itu. Banyak yang dibunuh, disiksa, lalu diasingkan ke Babel. Kitab ini ditulis dengan gaya puisi atau bergaya nyanyian kuno, sebuah penguburan Yahudi. Jadi kalau penguburan itu ada lagu-lagu yang menyedihkan gitu. Nah, kitab ini ditulis dengan gaya puisi seperti itu. Dan sangat rapi, pasal 1 sampai pasal 4 itu ditulis dengan gaya akrostik namanya. Akrostik itu huruf awal setiap ayat urut. Ayat 1 A, eh, Alef. Ayat kedua, bet dimulai dengan bet. Ayat ketiga dimulai dengan Gimel dan seterusnya. Seperti ABC-nya Latin gitu loh. Tetapi dengan gaya yang sangat menyedihkan. Nah, semuanya terdiri dari 5 puisi, makanya ada 5 pasal. Satu pasal mewakili satu jenis puisi. Begitu ya. Nah, makanya ini menarik sebenarnya. Cuma jarang orang mau baca kitab Ratapan. Yang dicari orang yang menggembirakan semua kan? Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, ini yang dimaksud akrostik, Bapak Ibu, Saudara ya. Perhatikan ayat 1. Tunggu, warnanya saya rubah dulu. Ya, perhatikan di pasal 1 dimulai dengan huruf Alef. Pasal 2 dimulai dengan huruf Bet. Pasal 3 Gimel. Demikian seterusnya. Alef, Bet, Gimel, Dalet, dan seterusnya. Jadi
ini yang namanya akrostik. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya, kronologinya adalah seperti ini. Kalau secara singkat ya, kita tahu bahwa Israel keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa, menuju tanah perjanjian. Di tengah jalan ke Gunung Sinai. Di Gunung Sinai itulah Musa naik ke Gunung Sinai dan turun membawa dua loh batu hukum Taurat. Dan umat Israel adalah umat pilihan. Akhirnya dipersingkat, akhirnya mereka sampai di tanah perjanjian. Nah, di tanah perjanjian, lalu Raja Daud di Yerusalem memerintah. Melalui keturunan Raja Daud inilah Mesias akan lahir. Kemudian Bait Allah dibangun oleh Raja Salomo, anaknya Daud. Setelah itu, Israel pecah kan di utara dan di selatan. Di utara dengan nama Kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Kerajaan yang di selatan dengan nama Yehuda, Kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Nah, ketika eh, kitab ratapan ini ditulis, ketika itu Yerusalem sudah hancur. Tetapi di bagian utara, Asyur sudah hancur lebih dulu dan semuanya dibuang ke Asyur dan tidak ada penjelasannya setelah itu. Mungkin hilang ya. Sedangkan Yerusalem hancur, umatnya dibuang ke Babel. Nah, inilah yang di kemudian hari kembali lagi melahirkan Mesias. Itu bisa dibaca di dua Raja-Raja pasal 24 sampai 25. Dengan Yerusalem hancur, maka selesailah sudah semuanya. Tidak ada sisa. Semua hancur, kebanggaan Bait Allah hancur, semua tidak ada lagi. Lalu bagaimana masa depan kalau begini? Nah, inilah kronologinya ya. Kita lanjutkan dulu. Ya, Yerusalem adalah ibu kota kerajaan Israel di zaman Raja Daud dan Salomo. Bapak Ibu Saudara perlu ingat ya, di zamannya Daud dan Salomo, kerajaan Israel belum pecah, makanya disebut kerajaan Israel. Ini adalah kerajaan Israel Raya, utara selatan gabung. Tahunnya antara tahun 110 sampai 931 sebelum Masehi. Nah, setelah Salomo mati, maka kerajaan pecah menjadi dua, satu di utara dengan ibu kotanya Samaria dan yang di selatan yaitu kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Yerusalem menjadi pusat ibadah dengan bait Allahnya. Itulah sebabnya kalau umat Tuhan pergi keluar kota, berdoanya menghadap Yerusalem, sebab di Yerusalem ada bait Allah ketika itu. Ya, itu kiblatnya Yerusalem ketika itu. Nah, jadi merupakan kota lambang penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Ada bait Allah di sana, ada tabut perjanjian. Nah, tetapi kemudian dengan tragisnya dihancurkan oleh Babel sebagai akibat hukuman dari Tuhan kepada bangsa itu yang memberontak dengan menyembah Allah lain, berlaku tidak adil, keras, jahat ya. Makanya dihukum Tuhan. Nah, Yerusalem diibaratkan sebagai putri Sion yang telah menjadi janda. Begitu, saudara. Kita lanjutkan dulu ya. Hancurnya Yerusalem dengan segala kemegahan dan kesakralannya, kesuciannya, serta pembuangan orang-orangnya adalah peristiwa paling tragis sepanjang sejarah Israel. Paling tragis itu. Sebab bubar semuanya. Seolah-olah bubar. Tidak ada lagi gitu semuanya. Ya, tidak ada sisanya. Di dalam sejarah Israel hingga saat ini. Berdasarkan kronologi yang tadi, ini, saudara, mana tadi? Ini, ya, dijelaskan sebenarnya itu Yerusalem hancur itu karena kesalahan daripada bangsa itu sendiri.
Karena sudah diperingatkan, masih terus bandel, ya. Padahal kalau kita ikuti sejarah Israel, itu Tuhan sayang sama mereka loh. Allah menjanjikan tanah Kanaan kepada Abraham dan keturunannya, serta telah memberikan kemenangan kepada Daud akhirnya. Dan keturunan Daud suatu hari akan melahirkan Mesias. Kan begitu ya. Nubuatannya begitu. Salomo membangun bait Allah, kebanggaan Israel. Pusat peribadatan bagi Israel yang lengkap dengan tabut perjanjian dan para imam serta imam besarnya. Lengkap, ya. Tetapi setelah 500 tahun kemudian pada musim panas tahun 587 sebelum Masehi, kota Yerusalem kebanggaan itu jatuh ke tangan Babel dan segala sesuatunya dihancurkan, tabut perjanjian hilang, bait Allah hancur, hilang. Seluruh umat dibawa ke Babel. Kan ini sangat shock ya. Karena mereka percaya penyertaan Tuhan, tapi ternyata tidak ada lagi penyertaan Tuhan. Segalanya hancur dan hilang. Nah, kitab ratapan ini adalah kenangan akan rasa sakit itu. Sakit bercampur sedih dan kebingungan orang Israel dalam menghadapi peristiwa ini. Itu ditulis dalam bentuk puisi akrostik, dinyanyikan sebagai nyanyian duka, nyanyian kematian. Ya, oke kita lanjutkan dulu. Iya. Jadi eh, Yerusalem itu diibaratkan seorang putri, dipersonifikasikan menjadi seorang putri, Putri Sion. Makanya diberi judul Ratapan Putri Sion. Tetapi sang putri ini digambarkan menjadi janda karena kekasihnya mati. Jadi ini suatu personifikasi, gaya bahasa, saudara. Pasal satu berfokus pada kesedihan dan malu dari tokoh yang disebut Putri Sion ini. Ya, jadi kalau kita mendengar kata Putri Sion di kitab ini, itu menunjuk kepada Yerusalem. Ingat ya, kalau kita mempersonifikasikan sesuatu, ceritanya jadi hidup. Ya, dikatakan di sini yang sudah menjadi janda karena kekasihnya mati. Betapa sedihnya. Nah, ini cerita bahwa Yerusalem seolah-olah seorang putri yang jadi janda. Jadi sedih sekali, saking sedihnya itu kekasihnya mati. Di ratapan satu ayat satu ayat 1 dan ayat 6 tuh, ya. Jadi dijelaskan ini, dia duduk sendirian. Padahal ini kan Yerusalem dipersonifikasikan sebagai seorang janda. Dia duduk sendirian, ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya, hancur dan tidak ada yang menghiburnya. Sedih banget gitu. Ya memang begitulah penggambarannya tentang kota Yerusalem. Ya. Nah, kalau orang tidak mengerti membaca ayat-ayat seperti ini, loh ini siapa sih yang jadi janda gitu? Itu pemikiran secara literal, harafiah. Padahal ini bukan harafiah, personifikasi. Ya. Ketika Putri Sion berbicara, dia memanggil Tuhan untuk memperhatikan nasibnya. Itu adalah metafora yang sangat kuat. Metafora itu perumpamaan, saudara. Kiasan. Melalui gambaran ini, penyair menunjukkan, penulis dari kitab Ratapan ini menunjukkan bahwa kehancuran kota itu membawa tingkat trauma psikologis yang baru bagi orang Israel, yang hanya bisa diungkapkan sebagai pemakaman, seperti acara penguburan gitu, dukanya paling dalam. Tetapi kita tahu bahwa semua ini karena pemberontakan umat, maka hukuman Tuhan datang. Kan begitu ya. Jadi ya kita lanjutkan dulu ya. Oke, sebentar. Coba kita baca ratapan. Nanti Bapak Ibu bisa baca dengan perlahan-lahan ya. Tapi ini singkatnya saja. Ratapan pasal 1 ayat 1. Ah, betapa terpencilnya kota itu. Gitu. Ya. Jadi sebentar. Stop share-nya. Ya.
Coba ini, Bapak Ibu. Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang janda lah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Ayat 2. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Perhatikan gaya bahasanya. Masa kota Yerusalem bisa menangis ya? Ini personifikasi namanya. Supaya menggambarkan bagaimana keadaannya gitu. Ia terseduh-seduh menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Ini kalau kita baca terus ya, itu tragis sekali kisah dari ratapan ini. Ini menggambarkan seorang janda yang meratap terus. Maksudnya Yerusalem, gitu, menggambarkan Yerusalem, ya. Di ayat keempat, jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tidak ada, sunyi senyap segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya dan dia sendiri pilu hatinya. Ini menggambarkan itu tadi, Yerusalem. Lawan-lawan menguasainya dan seterusnya dan seterusnya. Ayat 6 misalnya. Lenyaplah dari Putri Sion segala kemuliaannya. Sudah nggak ada kemuliaannya. Dulunya megah gitu kan. Ada bait Allah, oh, megah gitu. Ada imam, para imam, mempersembahkan korban bakaran, persepuluhan buah sulung dan sebagainya megah. Tapi itu dulu. Nah, sekarang lenyaplah dari Putri Sion, Sion segala kemuliaannya. Ya, pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka belajar tanpa daya di depan yang mengejarnya. Nggak berdaya, saudara. Jadi ini kalau dibaca panjang lebar, Bapak Ibu bisa nanti dibaca sendiri saja ya. Ini bagus, harus dibaca. Gaya bahasanya itu menyebabkan kita bisa membayangkan kehancurannya itu fatal. Ya, yang dulunya ramai sekarang sepi, yang dulunya mulia sekarang tidak gitu. Ya, tapi semua itu karena Israel salah. Bersalah di hadapan Tuhan, maka Tuhan jatuhkan hukuman melalui tangan Babel. Jadi Tuhan bisa pakai bangsa lain untuk menghukum umatnya. Diizinkan. Ya, tadi ada apa misalnya ini? Ayat 18 coba kita baca ya. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah, hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku, darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Sedih ya, saudara. Tapi itu bukan salahnya Tuhan, gitu loh. Tuhanlah yang benar. Akulah yang memberontak terhadap firman-Nya. Aku di sini Yerusalem, janda itu mewakili umat Tuhan. Ya, orang harus bisa menafsir dengan benar gitu, bukan ngotot. Enggak, itu Yerusalem, bukan umatnya. Oh ya, enggak begitu. Harus tahu apa arti di balik lambang-lambang ini, supaya kita tafsirnya benar. Ya, itu. Apalagi sama senada ini. Ini puisi senada, puisi kepedihan Yerusalem yang diibaratkan seorang putri Sion yang sudah menjadi janda, yang ditinggal mati oleh suaminya. Begitu, ya. Oke, kita balik lagi ke slide. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Lalu masa depan bagaimana kalau sudah dibuang habis semua nggak ada cerita lagi tentang Israel? Kita sudah bahas di sesi-sesi yang lalu tentang masa depan.
Ternyata di masa depan, kan ini peristiwanya nih. Ternyata di masa depan Nebukadnezar mati. Babel dikalahkan Persia. Ternyata kerajaan Babel digantikan dengan kerajaan Persia. Lalu orang Yahudi boleh kembali ke Yerusalem. Kemudian Esra, kemudian Nehemia menyelesaikan tembok Yerusalem. Balik lagi, dibangun lagi, gitu. Ya. Nah, sampai kemudian tahun 430 sebelum Masehi, Maleakhi menjadi nabi. Sehingga kemudian 400 tahun kosong, kita memasuki zaman perjanjian baru. Zamannya Mesias lahir kemudian. Begitu kronologinya ya. Nah, ini juga sudah kita bahas di Yesaya pasal 40 sampai 66 di pertemuan yang lalu. Ya, saudara, kalau kita baca kitab ratapan ini, ya memang tragis. Tetapi itu ratapan di bumi kan. Yang lebih parah adalah ratapan di kekekalan. Kita harus berpikir panjang. Nah, inilah bedanya kalau kita belajar di online Bible Study dengan belajar sendiri per kitab. Kalau di online Bible Study saya arahkan kepada seluruh sistematika teologi secara alkitabiah. Artinya kalau kita belajar tentang ratapan, itu tidak seberapa itu hancurnya Israel, Yerusalem itu. Tapi ada ratapan di kekekalan. Matius 13 ayat 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Kalau ini, kalau kitab ratapan tadi meratap dari pembuangan di Babel tentang Yerusalem, kalau nanti ratapan yang ini, ratapannya terjadi di dapur api dan gertakan gigi. Ya, Matius 13 ayat 50 diulang lagi. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Yang lebih mengerikan adalah ratapan kekal, saudara. Meratap di alam maut, tidak ada solusinya. Meratap di neraka, tidak ada solusinya, saudara. Jadi, kitab ratapan ini bagus juga untuk mengingatkan kita, jangan seperti Israel, Yehuda, yang ketika diperingatkan oleh Yeremia, mereka anggap enteng. Mereka anggap enteng. Mereka tetap saja menyembah Allah lain, Allah asing, dewa-dewa, tetap tidak adil terhadap sesamanya, keras, ya, sehingga akhirnya benar-benar dibuang, dihancurkan Yerusalem. Hari ini pun sama, saudara. Kalau saudara mendengar kebenaran, jangan keraskan hatimu. Sebab Tuhan sudah memberitahu sebelumnya. Kalau kamu jahat, dibuang ke dapur api. Ya, ya, kita lanjutkan dulu ya. Iya. Jadi 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api. Sekarang terpelihara dari api, belum kena api maksudnya. Dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Artinya apa? Nanti kebinasaan orang fasik dilakukan oleh api. Ya, nanti dibaca lengkapnya ya. Inilah yang dimaksud dengan dapur api tadi itu. Yaitu dipakai kata Gehenna. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia neraka. Lake of Fire. Limnentopuros di dalam kitab Wahyu. Ya, ini disebut kematian kedua, saudara. Di Matius 10 ayat 28 dan Wahyu 20 ayat 14, 21 ayat 8. Ya, ini yang disebut dengan neraka. Makanya janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia
yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Begitu ya. Jadi, baik. Nanti Rabu depan, yaitu sesi kedua, kitab ratapan tentang cawan murka Allah. Ya, cawan murka Allah. Jadi, saudara, kalau kita belajar Alkitab itu, ya, di Perjanjian Lama misalnya, itu selalu ada paralelnya di kemudian hari. Paralelnya apa? Paralelnya adalah umat pilihan, Yehuda dan Israel, yang diperingatkan supaya tidak memberontak kepada Tuhan, tapi mereka tetap memberontak. Akibatnya Tuhan jatuhkan hukuman. Diobrak-abrik, penyertaan Tuhan hilang, habis semua. Dan mereka dibuang ke pembuangan, diasingkan. Nah sama, ini tipologinya sama dengan paralel dengan keadaan nanti atau hari ini. Bahwa kalau ada hamba Tuhan yang bilang, bertobatlah saudara. Gitu. Kalau engkau tidak bertobat, kau masuk ke dapur api. Nah, kalau kita mendengar seperti itu, jangan keraskan hati. Ayo belajar yang benar. Ikuti online Bible Study eh, dengan tekun, urut, dicatat kalau perlu poin-poinnya supaya kita mengerti dan lakukan tentu saja. Kalau tidak, kalau waktu itu Yerusalem hancur, kalau nanti langit dan bumi yang hancur. Kalau itu dibuang ke pembuangan, ke tempat asing, kalau nanti orang fasik dibuang ke api kekal, dapur api, neraka, Gehenna. Ya, ada orang yang kalau baca Alkitab, Gehenna itu bukan neraka, Pak. Gehenna itu suatu daerah di Yerusalem. Itu ada satu pembuangan sampah di situ, bakar-bakar sampah itu Gehenna. Ini orang yang tidak mengerti konteks. Memang Gehenna itu, tapi dipakai sebagai lambang bahwa ini nanti neraka. Itu. Jadi kita harus bisa mengartikan simbol-simbol di dalam kitab suci, ya, supaya kita mengerti. Dan ingat, dampaknya apa kalau kita mengerti seperti ini? Dampaknya aku tidak mau seperti bangsa Israel yang waktu itu. Aku mau taat. Dikasih tahu, iya, aku mau belajar. Aku mau bertobat, aku mau berubah. Mestinya begitu, saudara. Ya, jadi ini bayangkan kejadian yang sangat tragis itu, menyedihkan itu, ditulis dalam bentuk satu kitab loh, ratapan. Itu bukan bukan asal nulis supaya menjadi peringatan akan bangsa Israel itu dan kita hari ini. Sebab ada yang namanya Yerusalem baru nanti di kerajaan surga kan gitu ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Em, saya rasa malam ini cukup. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab silakan. Ada yang raise hand ya. Pak Kris mau tanya apa silakan. Ya, silakan Pak Kris. Oh, belum dibuka ya. Sebentar, saya buka dulu. eh ya, Shalom malam, Mbak. Shalom malam. Eh, dari sekian tahun saya baca Alkitab pribadi itu ada satu hal yang saya dapat, saya minta tolong dikoreksi Pak Wiknya. Sebetulnya ada gap yang cukup besar perspektif cara kita memandang bencana, celaka, dan kematian seperti yang tercantum di kitab ratapan ini dengan sudut pandang Tuhan, cara Ya. memandangnya. Karena di perjanjian baru Tuhan Yesus berkata di Lukas 13 ayat 4, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem.
Jadi justru dari kitab ratapan ini saya menemukan seperti kalau misalnya kita ini yang dikatakan Rasul Paulus, kita ini atlet yang berlomba, Pak ya. Ya, Itu petinju. salah satu angkat apa semacam exercise angkat beban yang saya temukan ini justru di ratapan tiga ini, Pak. Hmm, Eh, ini kan parah banget nih. Contohnya saya ambil ratapan 3 ayat 15. Ia ya, mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia ya, meremukkan gigiku dan seterusnya. Eh, tapi kemudian ini ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. ya, Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Jadi justru karena ratapan pasal 3 ini, saya kalau pas menghadapi masalah yang berat, hampir tidak kuat, kita kan sekian puluh tahun hidup ini kan pasti selalu ada siklus saat-saat seperti itu. ya, Saya seperti menguatkan dalam tanda kutip otot iman saya itu dengan cara ketika di kondisi yang sebetulnya mau berpikir positif, mau mengucap syukur itu sulit, justru saya mengucapkan pujian ke Tuhan dan saya seperti melatih diri saya untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Ini ya, kayak yang di Ratapan 3 ayat 24. ya, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. ya, Jadi itu seperti latihan beban yang khusus ada apa namanya ya? Ada programnya, ada resim latihannya, ada siklusnya itu loh Pak. Jadi ya, ya, justru ratapan kitab ratapan ini sebetulnya selain hanya orang kan kadang mandangnya oh ini keluh kesah karena pembuangan di Babel. Tapi sebetulnya tadi waktu Tuhan Yesus bilang sangkamu 18 orang itu dari ayat itu saya seperti loh berarti sudut pandang saya mengenai celaka, mengenai kematian selama ini berbeda dengan perspektifnya Tuhan gitu. ya, Dan ini ternyata salah satu berlian yang sangat berharga di kitab ratapan ini di ratapan 3 itu mulai ayat 21 dan seterusnya itu adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya, biarkan ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya dan seterusnya. Nah, ya, menurut pendapat Pak Wignya gimana dengan eh, apa rema yang saya dapat itu, Pak? Terima kasih. ya. Itu itu sangat bagus sekali tuh. Kalau kita bisa mendapatkan rema dalam setiap kisah di Alkitab firman Tuhan, maka itu benar sekali. Banyak orang begini, kalau kita beratapan saya nggak mau baca, pengkhotbah nggak mau baca itu salah. Justru semuanya itu harus dibaca, setiap itu ada remanya sendiri-sendiri. Bahkan di faktanya murid-murid Tuhan Yesus matinya menurut orang dunia mengenaskan itu. Tapi justru Iya, di Pak. balik itulah fondasi iman dikuatkan itu. Jadi memang Iya, benar kita harus dalam segala sesuatu menganggap itu adalah kebaikan. Kan kalau dalam Roma 8 ayat 28 kan jelas tuh. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Segala hal itu maksudnya apa? Baik dalam suka maupun duka. Itu maksudnya. iya. Tapi kan refleks kedagingan kita kalau pas jatuh ke dalam masalah, apalagi yang berat, seolah-olah kayak nggak ada ujungnya, itu kan seperti kalau nuruti kedagingan kan kayak mau melolong-lolong, mau Iya, apa itu Pak. Lah, ya, padahal sebetulnya itu kayak kalau orang olahraga itu ngangkat barbel sebetulnya. Justru ya, dari kita berlatih seperti itu, makin lama justru banyak simpul-simpul yang terbuka waktu kita baca ayat-ayat. Jadi seolah-olah kayak kita melihat dalam tanda kutip ini ya, benda hidup sebetulnya. iya, Kalau kita iya, belajar itu karena iman kita kan jadi makin konkret, Pak, bukan iya, bukan sesuatu yang abstrak gitu, Pak. iya, iya, Itu, Pak. ya, Saya mantap. saya itu, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak Kris.
Berikutnya Pak Payaman, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Rupanya setelah Bapak jelaskan ini Putri Sion, baru saya memahami sebetulnya apa itu Putri Sion. Selama ini saya selalu bertanya-tanya juga teman, ya nggak tahu lah, karena kan gitu kan. Iya. Rupanya ada hubungannya ini, janda yang ditinggalkan kekasih, berarti jatuhnya Yerusalem Ya, ya, oleh. Jadi memang banyak orang sebetulnya termasuk saya membaca secara harafiah ini perjanjian lama khususnya tadi yang berpuisi ini memang ngantuk langsung Pak. ya, Pak bisa ya, kita juga ya. ya, ya. Jadi terima kasih ada Oh, penjelasan Bapak ini rupanya baik. apa Bapak tarik tadi perjanjian baru. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, ini kan sebenarnya sebetulnya tragis sekali kan sebetulnya serangan Babel ini kepada Israel, Yerusalem. Ya. Sebenarnya kalau dilihat secara histori, Yerusalem ini sebetulnya masih kuat kan, karena baru tinggalkan Raja Salomo. Sedangkan kalau Raja Salomo banyak orang kasih upah 3 tahun kan gitu kan. Itu sebetulnya serang. Yang menjadi pemikiran saya, apakah ada penyebab utama dengan pecahnya Israel dengan Yehuda, atau memang kan kalau kita pikir sebelum waktu kerajaan Israel itu kan kuat utara dan selatan, tapi Salomo kan itu pecah. Nah, sehingga terjadi begitu artinya dari Babel mengintai walaupun ini mungkin kalau kembali dan nubuatan Pak kan tapi secara logika itu kenapa ya nubuatannya cukup tinggalkan lah makasih Pak. Eh, maaf Pak Payaman. Ada tadi ada putus-putus. Nggak jelas Pak pertanyaannya. Atau videonya dimatikan Pak biar jelas suaranya. Ya. Oh ya Pak ya. Heeh. Ya. Oke Pak. Silakan Pak. Jadi kalau kita lihat Yehuda ini baru diturunkan ataupun baru ditinggalkan oleh Raja Salomo sebetulnya boleh dikatakan masih kuat pertahanannya. Nah, kenapa? Nah, baru waktu Raja Salomo, misalnya kerajaan lain kasih upeti tiap tahun. Jadi artinya kekuatan itu saya kira nggak mungkin langsung sirna begitu. Nah, cuma dalam hal ini, mengapa sampai begitu lemah Babel ini tidak siap? Apakah juga hubungannya dengan pecahnya Israel, utara dan selatan? Atau memang kalau hanya, saya yakin ya ini andai kata Israel itu masih utuh satu utara dan selatan, saya kira mungkin masih bisa barangkali di melawan Babel ini karena baru ditinggalkan Raja Salomo. Apakah karena kepecahannya atau memang mereka ada lagi persatuan? Maka bagaimana itu Pak? Oke, baik, baik. Di zamannya Raja Salomo, semuanya damai, tidak ada perang. Kenapa? Karena kuat sekali kerajaannya. Ya, Di samping itu memang Salomo suka damai, kan gitu ya. Nah, kenapa terjadi bisa dikalahkan gitu? Dua dua faktor, Pak. Yang pertama memang pecahnya kerajaan itu. Itu pecah kan uh, perang saudara, Pak. Jadi terbagi dua kan, utara selatan. Ya pasti melemah. Yang kedua memang Babel ketika itu menguat, Pak. oh, Makanya Asyur dan Mesir mereka berkoalisi kan akhirnya mau melawan Babel, tapi tetap aja kalah semuanya. Gitu. Begitu, Pak. gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau dilihat bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Iya, betul. Itu Bisa. prinsip prinsip umum sampai kapanpun. Ya, Ya. ya makasih Pak. Selamat malam Pak. Oke, Tuhan berkati. Pak Konstanara, silakan Pak. Merangkap, tak mau. Shalom, selamat malam Pak Wisnu. Shalom, selamat malam. Eh, saya juga punya kesaksian ini, Pak, melalui kitab ratapan ini. Ya. Ayat ratapan 3 ayat 26 tadi yang diikuti oleh Pak Kris tadi bahwa Oh, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ini kan kalau kita dengar ceritanya tadi bahwa kenapa sampai bangsa Israel dibuang ke Babel itu kan karena kesalahan mereka sendiri, Pak. iya, Dan kita juga manusia tidak pernah luput dari kesalahan itu. iya, Entah kesalahan dari pribadi kita sendiri atau Tuhan mengizinkannya pasti ada.
Ya, Nah, yang saya alami juga mungkin mungkin dalam tanda kutip kesalahan saya sendiri sehingga mengalami hal-hal yang tidak baik begitu. ya, Singkatnya soal utang piutang begitu Pak, karena memulai usaha baru begitu. ya, Yang menjadi kekuatan bagi saya benar Pak, ini ayat ini. Sehingga saya tidak, kan biasa kalau kita ketemu dengan masalah begitu, seakan-akan Tuhan yang membuat hidup kita mengalami tidak enak begitu ya Pak. Jarang manusia mengoreksi dirinya kenapa bisa salah begitu. ya, Nah, kalau kita baca di ratapan ini memang ada rasa penyesalan. Kalau saya membaca dari puisinya yang ditulis oleh Yeremia ini. Sehingga di ayat yang ketiga, di pasal yang ketiga dapat berkata begitu. ya, Tuhan adalah baik bagiku. Artinya menyadari bahwa Tuhan itu benar, tidak salah. ya, Nah, saya merasa kuat dari salah satu ayat ini, Pak. ya, Ayat puji 3 Tuhan. pasal ayat Nanti, pasal 3 ayat 26-nya. ya, nanti pertemuan kita mendatang akan membahas ayat-ayat itu semua, Pak. Ini kan Iya, pasal 1 ini. Nah, nanti Rabu depan pasal 2, pasal 3, dan seterusnya. 5 iya, Pak. pasal ini akan lengkap nanti kita bahas. Betul. Dan itu Iya. Ini memang, sangat ya, menguatkan, Pak. Memang dari ya, pasal 1 2 memang kesedihan yang diungkapkan, tetapi ketiga di sini betul-betul menguatkan kalau kita mau meresapinya ini puisi, Pak. ya, Dan yang kedua Pak, saya mau bertanya, kan eh, kesimpulannya atau akhirnya tadi ke Matius tadi Pak. Kan pernah saya WA Pak Biknya waktu itu yang mempertanyakan soal Gehenna itu Pak. ya, ya, Yang ada teman juga yang menafsirkan bahwa Gehenna itu bukan berbicara soal neraka, karena neraka katanya belum ada. Memang neraka untuk manusia sekarang kan belum ada kalau kita teliti ya Pak. ya. Nanti kemudian. Nah, kenapa dia mengatakan bahwa Gehenna itu bukan soal neraka? Karena dia berprinsip itu Bapa adalah kasih yang tidak menghukum manusia separah itu, atau dalam kata lain kekal Pak. Ya. Bagaimana pendapat Aibnya? Oke. Nah, itu artinya yang dia mengerti tidak lengkap. Kalau Bapak itu kasih bukan berarti lalu tidak tegas. Natur Allah itu satu kasih, kedua tapi tegas. Siapa yang salah harus dihukum. Tapi siapa yang bertobat pasti diampuni juga. Nah, itu Ya harus Pak. lengkap. Jangan pikiran begini, karena Allah kasih itu nggak pernah menghukum, biar kita kurang ajar, biar kita berdosa, biar kita melakukan zina dan sebagainya, nggak dihukum sama Tuhan, kan dia kasih. Nah, itu logika yang tidak sehat. Kita harus kembali ke Alkitab. Setiap orang yang bersalah pasti dihukum Tuhan. Jangan pernah mempertanyakan kasihnya Tuhan. Kalau manusia diperingatkan lalu tetap melakukan, ya barang siapa menabur dia menuai. Betul Pak. Simpel saja. Kalau orang sampai berpikir bahwa Allah itu kasih, jadi aku boleh berjudi, boleh macam-macam terserah. Nah itu aneh itu logikanya. Yang kedua Sampai itu saya tidak sesuai Alkitab. Ya betul. Sampai saya berpikir Pak bahwa kalau kalau Alkitab mengatakan bahwa hidup kekal itu berarti kan dua yang kita harus pahami. Hidup kekal bersama Tuhan dan hidup kekal di luarnya Tuhan. Itu bagi saya adil, Pak. Di pihak kalau kita merenungkan dari pihaknya Tuhan. Sebenarnya Jadi saya berpikir ya, kalau pemahaman yang teman saya lanjutkan itu, maka orang tidak pernah berpikir waspada, Pak. Karena tidak ada hukuman kekal kok. Paling kan dibakar habis begitu, Pak. iya, Kayak ya, sampah kayak di Gehenna yang ya. dia mengerti seperti itu. Ya perlu Jadi diingatkan, simpan. Bapak ingatkan saja dia, kita itu tahu dari mana cerita-cerita itu. Kebenaran itu tahu dari mana? Dipikir sendiri bisa? Nggak bisa. Tahu dari Alkitab, kembalilah ke Alkitab. Jangan Nah itu ya. ngarang sendiri. Nah itu Pak yang sempat saya tanya.
Dia mengatakan bahwa itu yang saya pernah tanya di Pak Wikno, itu kata yang di dalam kurung itu sebenarnya bukan bukan tidak ada di dalam naskah Alkitab katanya, Pak. Dia itu sok tahu, nggak usah diajak ngomong lagi. Kurung itu artinya apa? Saya mau tanya. Dia mengerti nggak kenapa dikurung? Karena itu adanya di naskah yang masih muda umurnya, di manuskrip yang muda, di manuskrip yang lebih tua, tulisan itu tidak ada. Artinya apa? Itu tambahan catatan. Makanya Ya, terjemahan bahasa Indonesia dikasih kurung. Banyak orang di dunia ini aneh. Saya itu agak bingung. Nggak ngerti, tapi berpendapat gitu. Itu yang begitu nggak usah diajak ngomong, Pak Konsanara. sampai saya tunjukkan itu doa apa, doa Bapa kami, Pak Wikno. Iya, Kan di akhir dari doa Bapa kami ada di dalam kurung iya, bahwa bahwa karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan iya, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. iya. Dia menjawab saya, Allah itu Bapa itu sudah punya kemuliaan dari dulu, tidak perlu penegasan. Seolah-olah begitu. Iya, iya. Ya udah kalau gitu nggak usah berdoa, nggak usah belajar firman. Allah itu Maha Kasih. Kita ngapain aja masuk surga, udah titik. Gitu. Tanya ke dia. Itu orang yang nggak mau belajar itu begitu. Ngotot tanpa ilmu sedikit pun di pikirannya. Karena nggak pakai Alkitab ngomongnya. Kalau nggak pakai Alkitab tuh kita nggak usah diskusi, udah percuma. Udah percuma. Ya, ada orang yang ngotot sama saya ternyata apa dasarnya? Kitab setan, gereja setan dipakai untuk ngotot sama saya. Saya bilang ini gimana sih ya? Kalau kita percaya Tuhan, percaya Tuhan Yesus, Alkitab pakainya kok malah kitab gereja setan dipakai. Aneh emang. Itu pun kita harus cara keseluruhan ya Pak Wigno untuk memahaminya. Betul. Satu Tidak ayat boleh saja nggak bisa. ya betul Pak Wigno. Makanya harus belajar hermeneutik. Nanti kalau Pak Konsanara ketemu orang yang gini, belajar teologi nggak penting. Yang penting aku dengar suara Tuhan. Ada juga yang gitu. Suara Tuhan yang mana itu? Sebab yang dibicarakan salah, nggak sesuai fakta. Ya, Ya Pak Wigno. yang penting itu bukti, nggak usah banyak ngomong. Itu aja. Sesuai Alkitab apa enggak? Gitu aja. Ya Ya. Pak Wigno. Makanya saya lagi menunggu ini seminar natur kebenaran nih Pak. Maret, Maret awal ya. Ya Pak Februari Wigno. ini udah padat itunya. Nanti Maret awal. Ya Pak Wigno. Ya, Terima kasih Pak Wigno. Tuhan oke. memberkati. Tuhan berkati. Nah, berikutnya Pak Gio Setiawan. Salam, selamat malam Pak Wigno. Selamat malam. Pak, menurut pandangan Bapak, benar nggak ya eh, perbuatan atau tindakan lebih penting daripada kepercayaan atau keyakinan, Pak? Pak betul Oke, pandangan saya ini, Pak? oke. Ini pertanyaan ini, pertanyaannya aja salah. Kenapa? Karena perbuatan dan iman itu tidak boleh dipertentangkan. Yang mana? Bukan yang mana. Iman itu harus ada perbuatannya. Bukan perbuatannya penting, bukan. Iman itu ada perbuatannya. Kalau nggak ada perbuatannya, bukan iman. Itu loh maksudnya. Jadi kalau nanya penting mana? Loh, kok penting mana? Iman itu harus ada perbuatannya. Emang bisa iman tanpa perbuatan? Saya mau tanya, misalnya. Itu bukan iman berarti. Gitu loh. Nah, jadi bukan penting mana, bukan perbuatannya penting atau enggak. Kalau iman tanpa perbuatan, seperti tubuh tanpa roh, mati. Hmm. Artinya enggak selamat, iman yang kosong. Ya, ya. Gitu. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Ya, Tuhan Tuhan berkati. memberkati. Sudah semua rasanya? Nggak ada lagi ya? Wah, ini cepat juga ya. Malam ini tidak terlalu banyak pertanyaan. Ya, masih sesi pertama sih kita peratapan. Oke, baik Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam ini kita sudahi sampai di sini. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur kalau malam hari ini kami sudah mendapatkan berkat
dari kitab ratapan. Biarlah hikmat dari kitab ini boleh kami benar-benar mengerti dan berdampak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu juga. Bersyukur untuk orang-orang, umatmu dimanapun berada, yang mau belajar dengan sungguh-sungguh. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.